Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, jumpa lagi dengan channel Agro Tunggal. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara bersedekah dengan menanam pohon. Hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Tak seorang pun muslim yang menanam pohon atau menabur benih tanaman lalu setelah tumbuh dimakan oleh burung, manusia, ataupun hewan lainnya kecuali akan menjadi sedekah baginya." Sebagai ilustrasi, saya punya satu batang pohon jambu Jamaika, ada yang bilang jambu dersana. Buahnya yang kasat mata, yaitu yang nyata adalah memang dimanfaatkan oleh kita manusia untuk berbagi dengan tetangga dan teman. Kemudian hewan-hewan yang memanfaatkan adalah, satu adalah kelelawar, kedua adalah burung trocokan, yang ketiga adalah musang, kemudian waktu bunganya mekar adalah lebah madu. Nah, dari sebatang pohon jambu ini sebetulnya produksi yang terbesar adalah yang tidak kasat mata. Kalau Bapak Ibu ingat teori Maslow, yaitu yang membagi kebutuhan manusia menjadi 5 tingkatan. Maka kebutuhan paling dasar adalah oksigen, air, makanan, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang dipergunakan untuk mempertahankan hidup. Maka dengan demikian, oksigen itu sangat penting, dan apabila kita kekurangan oksigen, maka kita akan mengalami hipoksia yang ujungnya bisa menyebabkan kematian. Nah, informasi yang saya dapat memang bahwa satu pohon yang tumbuh itu mampu menghasilkan 1,2 kilogram oksigen per hari. Sementara kebutuhan manusia adalah setengah kilogram oksigen per hari. Sehingga satu pohon itu bisa untuk kebutuhan 2 orang lebih. Nah, ilustrasinya bagaimana? Jadi setengah kilogram itu ekivalen dengan 2.200 liter O2. Sehingga 1,2 kilogram produksi itu ekivalen dengan 5.280 liter oksigen. Nah, bagaimana hitung-hitungannya? Bahwa udara bebas itu mengandung 20,93% itu oksigen. Nah, per menitnya bahwa kita menghirup udara itu kurang lebih 7-8 liter 1 menit. Dan satu hari kita menghirup kurang lebih 11.000 liter sampai 12.000 liter. Nah, dari segitu banyak itu 20%-nya adalah oksigen, sehingga 20% dari 11.000 liter itu kurang lebih 2.200 liter oksigen. Itulah yang kita hirup setiap hari. Nah, kalau kita rupiahkan dengan nilai nominal rupiah, untuk saat ini saya lihat informasi di online itu satu tabung yang 1 kubik itu 370.000. Artinya 1 liternya itu 370 rupiah. Sehingga produksi daripada pohon itu satu hari itu menghasilkan 5.280 liter kali 370 rupiah, itu kurang lebih harga itu sama dengan 1.953.600 per hari. Itu adalah produksinya. Dan kita mendapatkan rezeki yang dijamin oleh Allah setiap hari menghirup itu 2.200 kali 370 itu 814.000 rupiah. Itu secara cuma-cuma. Nah, itulah janji Allah untuk berbagi, menjamin rezeki. Salah satunya adalah oksigen, karena oksigen ini menjadi kebutuhan pokok daripada
hidup manusia dan makhluk-makhluk hewan lainnya. Sehingga pada waktu itu pernah terjadi kebakaran di Riau akibat kemarau, kemudian asapnya kemana-mana, itu banyak negara-negara yang mengkhawatirkan. Ya. Nah, kekhawatiran ini karena Indonesia dianggap sebagai paru-paru dunia yang akan mempengaruhi kesehatan dunia, sehingga penting bahwa Indonesia harus tetap mempertahankan hutannya dan tumbuh-tumbuhannya tetap tumbuh dengan baik. Nah, emang efek daripada kebakaran itu kita mengekspor asap ke negara tetangga dan negara tetangga protes karena asapnya datang ke negaranya. Nah, akhirnya salah seorang pejabat kita mengatakan bahwa jangan hanya protes, karena waktu kondisi tidak kebakaran itu Anda menerima oksigen cuma-cuma dari Indonesia. Harusnya ada kompensasi. Nah, ini menunjukkan bahwa memang kepedulian masyarakat internasional itu sangat tinggi, terutama terhadap Indonesia, supaya kita tetap menjaga hutan dan menjaga tanaman-tanaman yang tumbuh, hutan kota maupun hutan belantara, supaya ekosistem kehidupan manusia tetap terjamin. Dan juga informasi bahwa lapisan ozon juga sudah mulai berlubang, itu adalah efek dari produksi oksigen yang berkurang, sehingga mengkhawatirkan apabila ozon terus berkurang dan lubangnya makin lebar, sehingga sinar matahari tembus ke bumi tanpa filtrasi. Nah, ini sangat membahayakan karena efeknya bagi kesehatan manusia. Sehingga itulah kita sangat concern, negara-negara lain banyak concern terhadap kondisi tanaman, tumbuhan, belukar, dan hutan-hutan yang ada di Indonesia. Nah, negara-negara yang sangat concern terhadap tumbuhan ini memang terutama di Uni Eropa gitu ya. Saya pernah ke sana, ternyata memang luar biasa. Di sana misalnya di Belgia itu mereka sudah tidak punya hutan lagi. Dan hutannya tinggal hutan-hutan kota gitu ya. Hutan-hutan kota yang ada di tanah-tanah kosong, yang di halaman-halaman itu dan dipelihara dengan baik. Kemudian di sana juga walaupun itu tanaman kita, saya dapat informasi tidak boleh menebang pohon. Jadi waktu itu saya dapat informasi Kedutaan Besar Indonesia menebang pohon, akhirnya kena denda. Kena sanksi. Kemudian di Jerman, ya di Jerman juga sama, karena hutan-hutannya yang saya perhatikan sudah tidak ada, karena udah hutan tanahnya menjadi produksi, menjadi ranching, menjadi tanaman jagung, tanaman gandum, dan hanya segerombolan pohon-pohon yang tumbuh sebagai hutan-hutan kecil gitu ya, rerimbunan, itu yang ada di Jerman. Nah, ini juga mereka sangat concern, misalnya di bandaranya, di pelabuhan lautnya, mereka ada tanaman-tanaman. Kemudian di Ceko pun hal yang sama. Mereka memelihara tanamannya dengan baik untuk tempat-tempat hiburan wisata yang tanah kosong, mereka dipiara dengan baik. Nah, ini konsen terhadap tanaman-tanaman di luar negeri memang luar biasa. Di samping untuk memang menjaga lingkungan dan memang tahu manfaatnya. Nah, apalagi kalau di Arab Saudi ya, kita tahu di Arab Saudi itu kita jangan coba-coba memetik daun karena nanti kena dam. Karena memang kondisinya sangat gersang, yang tumbuh juga hanya pohon-pohon tertentu, hanya kurma dan pohon-pohon yang lainnya, sehingga yang khusus bisa tumbuh di tanah tandus gitu, sehingga kita memang bisa pohon menjadi sangat penting. Ini sekilas pemandangan di Arab Saudi, memang tandus dan sudah mulai menghijau. Oh, ini yang pohon apa namanya? Demikian barangkali sekedar sharing informasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di channel Agro Tunggal selanjutnya.